Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Kali ini kita ketemu lagi di perkuliahan kemahiran hukum perdata. Kita membahas mengenai sita jaminan atau beslah ya. Minggu lalu juga kita ada membahas itu, tapi ini kita lanjut lagi membahas tentang sita jaminan dan beberapa pembahasan lain. Perkenalkan, nama saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH, dosen ilmu hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Bapak Ibu jangan lupa untuk berkas perkara ya, untuk kemahiran jangan lupa tetap dikerjakan ya, dan absen di e-learning. Kemudian bahan materi kita saya juga sudah upload di e-learning, silakan Bapak Ibu nanti download ya, supaya bisa sinkron apa yang saya sampaikan dengan materi yang Bapak Ibu sudah pegang. Oke, sita jaminan atau istilah lainnya beslah ya. Jadi ada beberapa sita jaminan ya. Nanti bisa dilihat di pasal 227, kemudian 226 HIR kan, kemudian di pasal 190 BW ya. Ada beberapa yang telah saya sampaikan terkait alasan sita jaminan ya, kemudian ada kewenangan mutlak menjadi kewenangan PN, dan ada juga beberapa yang telah saya sampaikan terkait asas-asas sita jaminan ya. Minggu lalu saya sudah sampaikan itu. Nah, kali ini kita membahas mengenai prosedur permohonan sita jaminan. Diajukan oleh penggugat bersama pengajuan gugatan atau selama persidangan berlangsung dengan memperinci serta jelas objek yang dimohonkan agar tidak terjadi error in objecto. Nah, jadi bukan hanya error in persona aja yang ada, tapi ada juga error in objecto. Kemudian ada sita jaminan dapat ditingkatkan menjadi sita eksekusi ya, yaitu terdapat kemungkinan sita penyesuaian ya. Selanjutnya ada akibat hukum dari penyitaan. Nah, ya. Apa itu akibat hukumnya? Jadi barang yang disita jamin dilarang dijadikan objek transaksi jual beli ya. Jadi nggak boleh juga dijaminkan, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan atau dipindah tangankan dengan cara apapun ya. Kemudian transaksi atas objek barang yang disita ialah batal demi hukum ya, lihat nanti pasal 199 HIR ya, dan pelakunya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 231 KWP. Ya, jadi hati-hati, ini bisa dipidana. Ada juga selain itu terkaitnya masuknya pihak ketiga. Jadi perbedaan ditinjau dari inisiatif masuknya pihak ketiga. Jadi ada pugging, ya kan? Pihak ketiga itu terdiri dari pugging, kemudian ada tusekom, artinya mencampuri, kemudian ada bitsuaring ya, atau artinya ditarik masuk dalam perkara. Jadi ada beberapa macam-macam pihak ketiga, ya. Kemudian kita membahas mengenai putusan serta merta. Nah, ini putusan serta merta ini merupakan putusan yang dapat dijalankan atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi dasar hukumnya apa? Lihat nanti pasal 180 HIR ya. 191 RBG, kemudian SEMA atau SEMA ya, nomor 4 tahun 2001, Junto SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta. Ya, dan proporsional menyaratkan terhadap pemohon putusan serta merta harus memberikan uang jaminan sebesar objek yang disengketakan ya. Selanjutnya ada juga merupakan ketentuan eksepsional terhadap prinsip putusan baru dapat dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap. Jadi memenuhi syarat-syarat alternatif sebagai berikut. Ada didasarkan atas hak yang berbentuk akta autentik atau akta di bawah tangan, diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat. Kemudian terdapat putusan BHT yang menguntungkan penggugat dan berkaitan dengan gugatan tersebut. Kemudian terdapat gugatan proporsional yang dikabulkan, dan terakhir menyangkut sengketa hak milik ya. Kemudian ada bagaimana prosedur jatuhkannya. Jadi berdasarkan permohonan penggugat, kemudian berdasarkan alasan dan bukti yang memenuhi ketentuan undang-undang. Kemudian yang terakhir, pengadilan wajib mempertimbangkan urgensinya karena risiko kesulitan pemulihan objek eksekusi pada keadaan semula. Apabila putusan atau eksekusi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi ya.
Jadi ini bermanfaat sekali ya bagi penggugat karena dapat segera mohon eksekusi tanpa menunggu sampai putusan BHT. Jadi sebaiknya atau sebaliknya merugikan tergugat. Jadi ini menguntungkan penggugat tapi merugikan tergugat ya. Jadi ini prosedur eksekusi putusan serta pelaksanaannya eksekusinya atas izin ketua Pengadilan Tinggi atau ketua Mahkamah Agung ya. Kemudian tadi ada saya sebutkan juga mengenai asas-asasnya, kemudian ada prosedur bagaimana caranya melakukan sita jaminan ya. Bapak Ibu nanti bisa baca kembali bahan materi yang sudah saya share di e-learning supaya lebih memantapkan lagi apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga kita selalu sehat, sukses dan bahagia. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.